Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 20 Statistika 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan Statistika 1 modul 3 distribusi probabilitas kontinu shift 2. Jadi di sini terdapat soal bahwa nomor 1, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki alfa sebesar 3 dan beta 12. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Yang kedua, jumlah pengunjung ke sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sama dengan 20. Berapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Ketiga, jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Tentukan probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Yang terakhir, jika proporsi dari model sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 5. Berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% dan 60%. Nah, jadi di sini saya sudah membuat di Word-nya. Jadi di nomor 1 itu menggunakan distribusi gamma karena parameter yang diketahui ada 2, yaitu shape parameter, yaitu alpha sebagai shape parameter dan beta sebagai scale parameter. Nah, di sini kita pilih yang probability distribution dan cari gamma. Nah, shape parameternya itu kita isi sama 3, scale parameternya 12, input konstannya adalah 25 minggu. Nah, jadi di sini udah ada hasilnya. Hasilnya itu adalah 0,345867 atau probabilitasnya itu senilai 34,58%. Nah, karena yang ditanyain adalah dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu, jadi bisa dikurangin sama 1. 1 dikurangin hasil dari si yang kurang dari 25 minggu ini. Jadi hasilnya itu 0,654133. Nah, terus next kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah soal distribusi normal. Jadi kenapa dia distribusi normal? Karena rata-ratanya itu adalah 20. Terus simpangan bakunya itu adalah akar dari si rata-ratanya. Jadi standar deviasinya itu 4,47. Nah, batas atasnya itu adalah 15 dan batas bawahnya adalah 25. Nah, di sini M-nya 20. Terus standar deviasinya 4,47. Ini kita masukin input konstannya yang batas atas dulu. Itu 15. Nah, udah ketemu kalau probabilitas batas atasnya itu adalah 0,131662. Next, kita bakal cari si batas bawahnya. Ini konstannya diubah jadi 25. Oke. Nah, terus ketemu nih batas bawahnya itu, probabilitas batas bawahnya itu 0,868338. Nah, karena di soal ditanyain dikunjungi antara 15 sampai 25 orang dalam periode 4 jam, makanya di sini tuh
batas bawah, probabilitas batas bawahnya dikurangin sama probabilitas batas atasnya, jadinya total probabilitasnya itu 0,7364475 atau 73,64%. Terus kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu kita pakai distribusi uniform. Nah, di sini langsung dimasukin angka-angka yang berdasarkan di soal. Nah, jadi probabilitasnya itu sebesar 0,5. Terus kita lanjut ke soal yang ketiga, keempat. Next ke soal yang nomor 4. Soalnya itu adalah soal distribusi beta. Kenapa distribusi beta? Karena kalau berdasarkan dari soalnya, dia ini ada dua parameter juga, parameter scale parameter dan shape parameter. Dan bedanya sama yang nomor 1 ini, di nomor 4 itu dia yang ditanyakan adalah probabilitas proporsi, makanya di nomor 4 itu kita menggunakan distribusi beta. Nah, ini first shape parameter itu 4, terus second shape parameternya 5. Nah, di sini input constantnya pakai yang batas atas dulu. Nah, untuk yang batas atas 30%, probabilitasnya itu 0,194104 atau 19,41%. Selanjutnya akan mencari probabilitas distribution betanya yang batas bawah. Jadi tinggal diganti sama yang 0,6. Nah, jadi hasilnya itu 0,826330. Nah, jadi buat di nomor 4 ini, probabilitas proporsi yang memerlukan perawatan antara 30% itu sebesar 0,1941104. Terus, probabilitas proporsi yang memerlukan perawatan antara 60% itu sebesar 0,826330. Nah, jadi total probabilitasnya itu batas bawah dikurangin sama batas atasnya. Jadinya hasilnya itu 0,6322226. Selanjutnya, next ke software RStudio. Nah, di RStudio ini, karena yang soal pertama itu menggunakan distribusi gamma, jadi langsung dimasukin nilai alfanya sama betanya. Nah, terus di sini, di bagian sini itu, kita masukin input konstannya senilai 25. Nah, terus bisa langsung di control enter. Nah, hasilnya itu 0,6541333. Nah, jadi hasil akhirnya itu 0,6541333. Hasil ini tuh beda sama hasil yang di Minitab karena yang di Minitab itu harus dikurangin manual sama 1. Jadi kalau di RStudio ini udah otomatis. Jadi hasilnya 0,6541333. Terus buat yang di nomor 2, distribusi normal, itu kita masukin nilai meannya. Nah, batas atasnya itu yang ditanyain itu adalah 15 orang. Batas bawahnya itu 25 orang. Jadi di sini probabilitas galeri akan dikunjungi 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Nah, makanya batas bawahnya itu dikurangin sama batas atasnya.
Ini bisa langsung di-run aja. Hasil akhirnya itu 0,7364475. Nih, itu adalah hasil dari pengurangan batas bawah dan batas atasnya. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah distribusi uniform. Nah, nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya itu 8. Probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Nah, di sini masukin sintaksnya itu adalah 5. 5 itu adalah pertanyaan dari soalnya, yaitu probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Nah, makanya di sini itu 5. Bisa langsung di run. Hasilnya tuh sama kayak yang di Minitab tadi, yaitu 0,5. Terus yang terakhir adalah soal distribusi beta. Di sini nilai alfanya itu 4, nilai betanya itu adalah 5. Nah, karena ada batas atas, batas bawah juga, batas atasnya itu 30% dan batas bawahnya 60%, makanya di sini dimasukin nilai X1 sama X2. X1-nya 0,3, yaitu desimal dari 30% sama 0,6. Nah, hasilnya itu 0,8325912. Jadi, cukup sekian penjelasan tugas mingguan modul 3 dari saya. Terima kasih. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.